Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para siswa sekalian kelas 12 baik Iis maupun Mia yang saya cintai, alhamdulillah semoga kita semua dalam perlindungan Allah dan selalu sehat walafiat, amin. Para siswa sekalian, di pertemuan awal kita sudah sedikit kembali pada tugas yang telah kita laksanakan, dan alhamdulillah semuanya sudah merespon dengan baik dan mengirimkan hasil tugasnya dengan baik. Salah satu contoh tugas yang dikirim oleh Ananda ini adalah kasus-kasus kaitannya dengan pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Alhamdulillah, dari rangkuman yang sudah dibikin, membuat satu bentuk tugas yang sudah dilaksanakan dengan baik. Baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan kepada berikutnya ya. Perlu diketahui bahwa dalam semester ini ada beberapa bab yang memang harus kita selesaikan. Yang pertama adalah kaitannya dengan pelanggaran hak asasi manusia dan juga pengingkaran kewajiban menurut nilai-nilai Pancasila. Nah, inilah yang kita bahas pada hari ini. Pada dasarnya, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban menurut nilai-nilai Pancasila. Di situ ada hak dan kewajiban warga negara Indonesia, ada hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai Pancasila, ada kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, ada penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Anak-anak sekalian yang saya cintai, pada dasarnya kita hidup di Indonesia, kita hidup di negara kita tercinta ini, ada hak dan kewajiban. Nah, di sini inilah yang kita bahas, karena hal inilah yang menjadi penting bagi kita. Hak dan kewajiban. Jika hak dan kewajiban kita selalu imbang, maka di sini inilah akan terjadi satu balance yang baik untuk kehidupan kita. Kewajiban apa kita selesaikan, barulah kita nanti akan mendapatkan hak. Begitu sebaliknya, kewajiban sudah kita selesaikan, akan tetapi hak belum kita dapatkan, maka ini pun juga akan menjadi problem. Nah, inilah bahasan kita pada hari ini. Pada dasarnya, hak dan kewajiban warga negara terhadap negara ya. Hak warga negara apa? Yakni hak kesamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintah. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Anda punya hak untuk bekerja. Anda punya hak untuk mencari nafkah dalam bentuk apapun, asalkan yang halal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak berpendapat, kemerdekaan dalam memeluk agama, hak ikut serta membela negara, hak mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia, hak atas kesejahteraan sosial, hak mendapatkan keadilan sosial. Inilah hak-hak kita yang ada. Anak-anak,
perlu Anda ketahui bahwa kewajiban Anda sebagai warga negara terhadap negara apa? Yakni kewajiban mentaati hukum dan pemerintah. Ini yang paling penting ya. Jadi jangan hanya menuntut hak, akan tetapi kewajiban tidak kita lakukan. Akan tetapi kita selalu melanggar hukum dalam pemerintahan. Nah ini yang akan tidak menjadi belen. Kewajiban membela negara, kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain. Orang lain pun juga mempunyai hak yang sama seperti kita. Kita nggak boleh yang kemudian kita menodai hak-hak orang lain. Kewajiban dalam usaha, pertahanan, dan keamanan. Ya. Anak-anak sekalian, di sini inilah ya, kita harus mempunyai satu bentuk tekad. Hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Hak negara atau pemerintah menciptakan peraturan dan undang-undang yang dapat mewujudkan ketertiban keamanan bagi seluruh rakyat. Pemerintah mempunyai kewajiban semacam itu, mempunyai hak melakukan monopoli terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Hak negara untuk dibela, hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintahannya. Kewajiban negara apa? Yakni melindungi segala bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia. Anda nggak usah khawatir ya, bahwa apa? Pemerintah ini mempunyai peranan untuk melindungi segala bangsa, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itulah anak-anak, hak dan kewajiban negara terhadap negara. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai Pancasila. Kita tahu bahwa hak dan kewajiban warga negara dalam dasar nilai-nilai dasar Pancasila, nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hak dan kewajiban apa? Yakni kewarganegaraan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah, dan seterusnya. Anak-anak sekalian, pada dasarnya kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban banyak sekali kaitannya dengan penyebab, faktor-faktornya, faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, kasus pelanggaran hak warga negara, kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Inilah kasus-kasus yang terjadi. Nah, yang perlu kita ketahui, apa faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban? Faktor eksternalnya adalah apa? Sikap egois. Nah, sikap egois inilah yang harus kita hilangkan. Rendahnya kesadaran terhadap peraturan. Sudah ada peraturan tetapi diremehkan. Pemerintah sudah mengatur. Salah satu contoh, kita dalam berlalu lintas, ada rambu-rambu lalu lintas, ada lampu lalu lintas, lampu hijau, lampu kuning, lampu merah. Ini semuanya adalah aturan. Akan tetapi jika kita itu tidak sadar dengan itu dan kita selalu melanggar dengan itu, maka di situ itulah nanti yang akan terkena hal-hal yang tidak kita inginkan. Adanya sikap tidak toleran. Kita semuanya ini sama, kita semuanya ini sama, punya hak dan kewajiban, punya hak asasi manusia. Kita ini adalah perbedaan apa saja, akan tetapi harus selalu hormat menghormati.
Faktor internalnya apa? Yakni tidak ketegasan aparat penegak hukum, ya. Ada penegak hukum yang tidak tegas, adanya kesempatan, minimnya sosialisasi peraturan dari pemerintah, penyalahgunaan kekuasaan, terjadinya krisis moral dan karakter bangsa, aparat hukum yang bertindak sewenang-wenang, kesalahan dalam mengimplementasikan norma-norma dan perintah hukum, penyalahgunaan teknologi. Nah, ini adalah faktor-faktor internal. Teknologi tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, ya, akan tetapi banyak disalahgunakan. Anak-anak sekalian, kasus-kasus yang terjadi, pengingkaran kewajiban warga negara, melanggar aturan berlalu lintas, menghindari tugas menjaga keamanan lingkungan, unjuk rasa yang berakhir ricuh. Silakan unjuk rasa untuk menyampaikan pendapatnya, akan tetapi apa? Jaga diri yang baik, sopan santun, tidak sampai membuat ricuh, tidak sampai merugikan orang, apalagi sampai baku hantam, sampai rumah-rumah dipecahkan. Nah, ini adalah salah satu bentuk kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Yang keempat adalah tidak membayar pajak. Pajak ini adalah untuk kebutuhan kita semua. Pajak pun itu nanti akan kembali kepada masyarakat, ya. Makanya marilah kita penuhi pajak yang ada. Bagi yang hartanya sedikit, membayar pajaknya juga sedikit. Yang hartanya banyak, membayar pajaknya juga banyak. Makanya di sini inilah satu keseimbangan. Jika semuanya membayar pajak, maka itu semuanya akan kembali kepada masyarakat lagi, akan digunakan kepentingan-kepentingan umum yang ada, ya. Nah, kemudian yang terakhir, kaitannya bagaimana penanganan kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara. Upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama adalah menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Hukum yang ada kita tegakkan. Demokrasi. Kemudian meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok. Kita ini banyak kelompok-kelompok, ya, banyak keturunan-keturunan. Maka kita bekerja sama yang baik, yang harmonis. Mempertegas peran lembaga penegak hukum, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik, meningkatkan prinsip kesadaran berbangsa dan bernegara, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Anak-anak sekalian, dari mana itu semua kita bisa membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara di lingkungan keluarga. Ini harus kita mulai. Bagaimana? Yakni kaitannya dengan hak dan kewajiban Anda di keluarga. Anda di keluarga itu adalah punya satu bentuk hak dan kewajiban. Kalau itu selalu kita imbang dan bisa kita selesaikan dengan baik, maka keluarga akan menjadi keluarga yang harmonis. Perlu Anda ingat, ya, bahwa unsur keluarga ada ayah, ada ibu, ada anak. Ini adalah unsur-unsur keluarga yang harus kita hormati, yang harus kita taati, yang harus kita laksanakan perintah-perintahnya. Ini adalah keluarga, ya, anak-anak sekalian. Mulailah dari keluarga itu Anda bisa menyelesaikan semua kewajiban-kewajiban yang ada di keluarga. Begitu juga di sekolahan, ya. Di sekolahan, di madrasah, Anda punya kewajiban, Anda punya hak, ya. Maka di situ itulah, ya, sesuai dengan sosialisasi,
sesuai dengan pemberitahuan ya. Semuanya ini sudah kita lakukan ya. Ini adalah dalam rangka apa? Untuk memanajemen antara hak dan kewajiban kita selalu imbang. Kita hidup di masyarakat. Ingat, masyarakat itu adalah banyak sekali perbedaan-perbedaan pendapat. Akan tetapi di situ itulah kita bisa melihat, kita bisa menilai ya, dan kita bisa menghormati perbedaan-perbedaan pendapat. Kita lakukan di lingkungan bangsa dan negara. Kita juga punya banyak hak dan kewajiban sebagai bangsa dan negara. Di situ itulah anak-anak sekalian sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45, sudah diatur dalam TAP MPR, sudah diatur dalam keputusan-keputusan daerah maupun keputusan-keputusan desa. Ini adalah semuanya untuk meningkatkan dan untuk mengharmoniskan kita sebagai masyarakat bangsa Indonesia. Demikian anak-anak, mudah-mudahan dengan adanya satu bentuk hak dan kewajiban kita yang selalu bisa kita imbangkan, bisa kita selesaikan dengan baik, insya Allah dalam kehidupan kita tidak akan terjadi satu bentuk iri hati, sakit hati, dan tidak akan terjadi olok-mengolok kepada yang lain, dendam dan sebagainya, jika semuanya itu kita laksanakan dengan baik. Terima kasih anak-anak. Untuk selanjutnya adalah tugas kita pada hari ini, yakni membuat gambar karikatur ya, tentang pelanggaran hak asasi manusia di lingkungan Anda. Saya yakin di lingkungan Anda itu ada bentuk pelanggaran-pelanggaran yang ada. Bikin satu gambar karikatur ya. Tidak harus baik, karikatur itu jelek tidak apa-apa, akan tetapi bisa memberikan satu makna yang baik ya. Apa gambar yang Anda tulis di situ itu, kemudian berikan penjelasan tentang gambar tersebut ya, tentang gambar karikatur tersebut ya. Kirim di WA saya ya, saya yakin masih ingat, dengan identitas jelas ya, ada namanya dan juga ada kelasnya ya. Nah, jangan lupa. Nah, di situ itu di bawah itu ada satu bentuk contoh ya, gambar karikatur, yakni apa? Membuli temannya sendiri ya, membuli temannya dijambak dan sebagainya. Ini salah satu contoh kaitannya dengan pelanggaran hak asasi manusia. Demikian anak-anak, terima kasih, semoga bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.